Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Wahidah dari kelas IAT 4B dengan NIM 222111954. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Sebelumnya kita akan membahas biografi dari Imam Al-Hakim. Nama lengkap Al-Hakim adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nu'aim bin Bayi Ad-Dhabi Al-Hahmani An-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 321 Hijriah dan wafat pada tahun 405 Hijriah. Ayah Al-Hakim, Abdullah bin Hamad bin Hamdan adalah seorang pejuang yang dermawan dan ahli ibadah, serta sangat loyal terhadap penguasa Bani Saman yang menguasai daerah Samaniyah. Ayah Al-Hakim yang hidup di tengah-tengah masyarakat pecinta ilmu pengetahuan itu, mau tidak mau akan terdorong pula untuk mencintai ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang menarik baginya adalah ilmu agama, yaitu hadis. Kepribadian dan mazhabnya. Al-Hakim yang terkenal sebagai ahli hadis dan mengembangkan berbagai macam ilmunya itu, melengkapi dirinya dengan belajar ilmu-ilmu agama Islam lainnya, seperti fikih kepada Abu Ali Sholih As-Soluki dan tasawuf kepada Ismail bin Nujaid, Ja'far Al-Khuldi, dan Abu Usman Al-Maghribi. Upaya yang ditempuh oleh Al-Hakim itu untuk melengkapi bidang hadis yang digelutinya dengan ilmu fikih, karena dianggap cukup urgen untuk dijadikan bahan referensi intelektualitasnya. Sebagai ahli hadis, ia menyadari pentingnya wawasan fikih, karena dalam pandangan Al-Hakim bahwa ahli hadis yang sempurna adalah yang sekaligus sebagai fuqaha, meski amat susah untuk mengawinkan dua keahlian tersebut pada setiap pribadi. Selanjutnya yaitu rihlah ilmiah, guru dan muridnya. Ketika masa anak-anak, Al-Hakim mendapat pendidikan agama untuk pertama kalinya dari ayah dan pamannya sendiri. Pada umur 9 tahun, Al-Hakim mulai belajar hadis. Kemudian ketika umurnya memasuki 13 tahun, tepatnya pada tahun 334 Hijriah, ia mulai belajar hadis secara khusus kepada Abu Khatim Ibnu Hibban. Oleh karena itu, ketika ia berumur 16 tahun, dalam Al-Mustadrak, ia banyak meriwayatkan hadis yang diterima tahun 337 Hijriah. Ketika Al-Hakim berumur 20 tahun, tepatnya pada tahun 341 Hijriah, ia melakukan perjalanan ilmiah ke luar negeri, seperti ke Irak dan Hijaz. Guru-gurunya yang lain diantaranya adalah Muhammad bin Ali Al-Muzakkir, Muhammad bin Yaqub Al-Asom, dan Muhammad bin Yaqub Asy-Syaibani. Adapun ulama hadis yang pernah menjadi muridnya adalah Ad-Daruqutni yang juga termasuk salah seorang gurunya. Kemudian Abu Al-Fallah bin Ubay bin Al-Fawari, Abu Al-Ala Al-Wasiti, Muhammad bin Ahmad bin Yaqub, dan Abu Zar Al-Hiwari. Karya-karya Imam Al-Hakim diantaranya adalah Al-Arba'in, Al-Asma wa Al-Kuna, Al-Iklil fi Dalail An-Nubuwah, Tarikh Naisabur, Ma'rifah Al-Ulumul Hadis, dan Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Selanjutnya yaitu penilaian para ulama. Dalam muqaddimah kitabnya terdapat bab tentang pujian para ulama kepada Al-Hakim. Di antaranya yaitu Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa beliau, Al-Hakim ini adalah seorang imam, orang yang hafiz, seorang kritikus, orang yang sangat alim, ulama yang ahli hadis, pengarang kitab, seorang perawi, pentakhrij, dan penjarah dan penta'dil. Kemudian Imam Khalil bin Abdullah berkata, beliau Al-Hakim adalah ulama yang luas ilmunya. Beliau juga seorang ulama ahli sejarah di daerahnya karena terbukti dengan kitab karangannya yaitu Tarikh An-Naisabur. Kemudian Imam Al-Hafiz Abu Hazim berkata, beliau adalah imam ahli hadis pada masanya. Selanjutnya kita akan membahas kitab Mustadrak Al-Hakim. Al-Mustadrak ala As-Sahihaini merupakan kitab karya Al-Hakim yang ia susun mulai sejak tahun 373 Hijriah. Penulisan kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihaini dipengaruhi oleh faktor internal,
yaitu asumsi Al-Hakim yang berpendapat bahwa masih banyak hadis sahih yang tersebar yang tidak dicatat oleh ulama maupun disebutkan dalam beberapa kitab hadis yang ada. Kitab ini tersusun dalam 4 jilid besar yang bermuatan 8.690 hadis yang mencakup 50 bahasan. Kitab karya Al-Hakim ini termasuk kitab Al-Jami' karena muatan hadisnya terdiri dari berbagai dimensi, yaitu akidah, syariah, akhlak, tafsir, sirah, dan lain sebagainya. Sistematika penyusunan kitab Al-Mustadrak mengacu kepada Sahih Bukhari Muslim, yaitu disusun berdasarkan bab-bab fikih, dengan membahas berbagai aspek dan membaginya berdasarkan urutan kitab-kitab atau tema-tema. Setiap hadis ditulis berdasarkan nomor urut dari 1 sampai 8.803. Pada isi kitabnya, setelah mengemukakan sebuah hadis atau beberapa hadis dalam tema yang sama, Al-Hakim kemudian memberi komentar dengan ungkapan, misalnya, hadis ini memenuhi persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Metode kitab dan kualitas hadis-hadisnya. Dalam menentukan status sebuah hadis, sahih atau dhaif, setiap ulama hadis memiliki prinsip-prinsip dasar atau metode tersendiri yang membedakan dari ulama lainnya. Perbedaan itu nampak dari metode dan sistematika penyusunan kitab-kitab hadis. Al-Kutubus Sittah misalnya, berbeda penulisannya dengan kitab Al-Musnad, Al-Mustakhraj, Al-Mustadrak ataupun kitab-kitab hadis lainnya. Dengan kata lain, masing-masing ulama berbeda konsep menyangkut status sebuah hadis. Di antara prinsip dasar yang dijadikan acuan bagi Al-Hakim untuk menilai status sebuah hadis adalah ijtihad, prinsip status sanad, prinsip status matan, dan kriteria kritik sanad. Penilaian ulama terhadap kitab Al-Mustadrak. Salah seorang yang secara tegas memuji Al-Hakim ialah Abdullah Ismail bin Muhammad Al-Ansori dengan menyatakan bahwa Al-Hakim termasuk rawi yang sikoh, faqih, hafiz, dan ahli hujjah. Yang terakhir ini adalah kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihaini dalam beberapa versi cetakan. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.